Selamat datang kembali di AKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Saya Iren, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam ruang diskusi yang inspiratif, relevan dengan tantangan dunia pendidikan hari ini. Di AKN Lovers, kita hidup di era yang ditandai dengan satu kata kunci besar, yaitu digitalisasi. Cara kita belajar berubah, cara kita mengajar berubah, bahkan cara kampus mengelola akademik dan mahasiswa pun ikut bertransformasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kampus harus melek digital, tetapi sejauh mana kampus mampu beradaptasi dan memimpin perubahan tersebut. Sejalan dengan semangat Astaprotas Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya pada dua pilar, yaitu pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi, dan yang kedua adalah digitalisasi tata kelola. Kampus dituntut bukan hanya untuk cakap teknologi, tetapi juga bijak, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan manusia. Hari ini kita akan berdiskusi bersama seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin perguruan tinggi yang aktif mendorong transformasi digital di dunia kampus, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dengan penuh sukacita, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Uli Riukaho, SPMSI. Beliau adalah Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, kabarnya baik. Puji Tuhan. Bisa disapa apa Pak, supaya lebih ramah ini dengan AKN Lovers? Ya, kalau saya sih Bapak Rektor atau Bapak Uli atau apa Bapak saja. Bapak Uli juga baik. Pak Uli juga baik. Baik, Bapak Rektor, terima kasih sudah berkenan hadir di AKN Podcast and Channel untuk berbagi bersama-sama dengan kami AKN Lovers dimanapun berada. Baik Bapak, mungkin kita mulai dengan sesi diskusi kita. Siap. Berbicara tentang digitalisasi, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang apa makna kampus melek teknologi digital dalam konteks pendidikan tinggi saat ini, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Apakah melek digital ini hanya soal fasilitas atau juga menyangkut budaya berpikir dan cara belajar sivitas akademika? Baik. Yang pertama tadi saya setuju ya tentang pembelajaran inklusif. Jadi pembelajaran inklusif ini kan dia tidak saja bicara soal pembelajaran formal, tetapi juga bicara tentang pembelajaran informal dan non formal. Semua orang sekarang ini berada di satu masa yang orang sering omong namanya disrupsi revolusi industri dari 4.0 menuju ke 5.0. Oke, baik. Siapapun dia tidak bisa lagi menahan, menghindarkan diri, tetapi yang paling mungkin dalam ilmu saya itu ada melakukan namanya adaptasi. Oke. Jadi tidak mungkin lagi. Kita bisa lihat indikasi paling sederhana ya. Kadang-kadang saya baru pulang dari tugas dari Jakarta. Dulu tahun 80-an, karena dulu lahir 70-an tengah sampai di 80-an itu kan toko-toko buku itu kan penuh. Tahun 90-an itu penuh. Iya. Ya. Kemarin saya pergi ke salah satu toko buku besar di Bilangan, Salemba situ. Saya tidak perlu sebut, nanti disebut, nanti bilang promosi lagi. Tapi dulu itu rame. Tapi kemarin saya pergi itu rasa-rasanya hanya saya sendiri dan istri yang pergi dan kami mencari buku dan saya lihat memang itulah faktanya. Itu yang saya bilang tadi. Jadi pembelajaran inklusif ini sudah tidak bisa lagi memandang siapapun dia. Ya, lu mau orang pendidikan tinggi kah, pendidikan menengah atau pendidikan rendah, tidak bisa. Ini semua harus terlibat dan suka tidak suka, mau tidak mau, masa ini harus kita segera adaptasi untuk kita sesuaikan. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Kalau bicara tentang dunia pendidikan kan ada pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Kalau tadi konteksnya kita bicara tentang pendidikan tinggi, memang sudah tidak lazim lagi kalau zaman hari ini ada, taruhlah kita tidak usah omong mahasiswa, karena mahasiswa ini mereka generasi sekarang ini sudah fasih dengan teknologi digital. Nah, yang bermasalah ini kan masih banyak generasi yang lahir, yang hadir belum ada barang ini sehingga mereka enggan. Nah, inilah yang bagi saya perlu kita dorong supaya para dosen
para tendik untuk bisa melakukan adaptasi secepat-cepatnya. Kenapa? Contoh tentang regulasi kita masih menunggu tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang waktu dulu dia lahir itu kan belum ada perkembangan yang begitu cepat, disrupsi tentang teknologi ini yang begitu cepat. Ya, suka tidak suka kemarin kita juga harus berterima kasih dengan situasi COVID-19 ya, membuat pembelajaran dan sistem pembelajaran digital ini semakin lebih cepat gitu. Dan ini sudah tidak bisa dihentikan, karena itu regulasi RU itu akan menyesuaikan. Dulu tidak ada, sekarang ada. Pembelajaran di zaman mitigasi tentang soal COVID itu lalu kemudian hari ini kita sesuaikan. Nah, kita berharap juga bahwa dengan regulasi muncul misalnya tentang akreditasi misalnya, sudah tidak lagi kita harus siapkan manual dan lain-lain, semua disiapkan. Nah, ini kan tugas-tugas tambahan dosen dan tendik untuk menyiapkan itu. Mahasiswa pun demikian. Dengan sistem pembelajaran kurikulum kemarin itu kita ini pemerintah luncurkan tentang outcome based education. Sekarang sudah ada lagi tentang pembelajaran yang dikenal namanya deep learning, kemudian tentang elaborasi pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, ini sistemnya hampir sama, tetapi mungkin pendekatannya agak sedikit lebih berbeda gitu. Ya, karena masing-masing tentang deep learning, tentang outcome based education, kemudian transformatif, ya, pembelajaran transformatif ini masing-masing punya pendekatan, tapi tetap sebagai frame-nya itu tadi pembelajaran inklusif dengan pendekatan teknologi digital ini. Itu. Wah, luar biasa sekali. Maaf agak panjang karena memang itu pemahamannya begitu. Tidak apa-apa Bapak. Kemudian Bapak, digitalisasi tata kelola ini adalah menjadi salah satu fokus utama dari Asta Protas. Ya. Bagaimana UPG 1945 NTT memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan akademik, administrasi, dan transparansi kampus. Jadi kalau bicara barang ini kan kita lihat dulu, kita breakdown dari atas kan. Pemerintahan rezim hari ini kan Prabowo Gibran kan punya Asta Cita itu. Salah satu di dunia pendidikan ini kan yang saya bilang tadi, suka tidak suka, mulai dari regulasi tata administrasi dan layanannya, baik itu dia punya SPME dan SPMI-nya itu kan sudah mengharuskan semua ini tata kelolanya berbasis elektronik, ya, berbasis digital, jadi tidak perlu lagi. Kemarin saya baru pulang dari kegiatan PGRI di Jakarta. Kami kan sudah 25 tahun itu berkolaborasi dengan Education International selama 25 tahun, dan ketika dalam formulasi pelaporan evaluasi dan planningnya itu, ya kita tidak perlu bikin kalimat yang panjang-panjang. Semua yang kita lakukan ini kan sudah di capture, sudah diarsipkan secara digital kan. Sudah ada linknya, jadi kita laporkan poin ini linknya, ini poin link ini. Jadi tidak perlu kita ribet-ribet lagi. Tapi sudah sangat membantu gitu menurut saya. Sangat membantu. Kemudian kalau sudah dijalani Pak, apa dampak yang paling terasa bagi mahasiswa dan juga dosen? Ya, yang saya bilang tadi, kita ini sudah merasakan kan memasuki society 5.0 ini. Kita lebih banyak orang tuh, anak-anak kan lebih senang dia tidak tanya ke dosennya, tapi dia tanya ke AI itu kan. Jadi saya kira itu sudah seperti itu. Bahkan kemarin ketika orang memberi clue misalnya sesuatu, kita tulis saja di AI. Nanti dia kasih jawaban. Nah, dari situ kita kasih ini. Nah, sekarang itu dia tadi. Satu sisi dia punya memudahkan, tapi ada satu sisi juga membuat risiko negatif, positif negatif itu penting. Maka itu saya setuju ya, untuk sekarang ini tentang perencanaan itu perlu ada namanya melibatkan tentang sisi manajemen risikonya. Tata kelola risiko itu penting sekali. Kita lihat sekarang tata kelola, apalagi yang kayak di sini ya, yang mengelola uang negara itu kan. Ada dua aspek pokok tentang apakah setiap tindakan kita itu didasarkan pada manajemen risiko dan SOP. Nah, kalau tidak ada itu, itu berat gitu. Nah, sama juga dengan kita yang sedikit mengelola ini barang ini perlu. Jadi setiap sistem penjamin mutu eksternal dan internal itu melibatkan manajemen risiko itu menjadi sangat penting, sehingga perlu ada kehati-hatian mengontrol tentang tadi
Ya kalau digital ini kan sistem dia seperti pedang atau punya dua sisi yang sama tajam dan punya risiko, bisa positif negatif. Kalau negatif kita tekan supaya dia lebih memberi kemanfaatan yang lebih baik. Oke, baik Bapak. Terima kasih penjelasan yang sangat jelas dan dapat diterima dengan baik. Kemudian Bapak, bagaimana teknologi digital dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih ramah? Kemudian tadi yang Bapak sampaikan inklusif, menjangkau lebih banyak mahasiswa dengan latar belakang yang beragam. Ya. Ya. Itu yang saya bilang tadi, kalau kenapa dia inklusif? Artinya anak-anak sekarang kan tidak harus, atau misalnya perguruan tinggi sebenarnya, tidak perlu lagi kita harus belajar itu di ruang kuliah yang cukup mumpuni gitu kan. Kalau dulu itu kan untuk SPM-nya itu kan harus punya gedung, punya lahan. Sekarang kan tidak. Dengan pembelajaran digital orang di bawah pohon juga atau sambil iris tuak dia bisa belajar. Nah itu kalau kita mau bicara tentang inklusif kan, artinya sekarang semua orang bisa belajar kan gitu. Iya. Jadi menurut saya ini membantu. Iya. Tetapi sekali lagi sebagai pengingatnya itu kita perlu melihat bahwa segala sesuatu ini kan pasti ada resiko-resikonya. Iya. Nah yang negatif itu yang saya bilang tadi kita tekan supaya lakukan lebih banyak kepada hal yang sifatnya positif, mungkin begitu. Oke, Bapak, menurut Bapak apakah ada pendekatan-pendekatan khusus supaya transformasi ini tidak menjadi satu kesenjangan baru? Ya, saya kira begini, ini peran kita ya, kalau satu sisi pemerintah dalam Asta Cita itu atau dalam program di Kemenak itu, saya kira disitulah harusnya dituangkan. Contoh misalnya kami di PGRI misalnya. Anak-anak ini kan kita kerjasama, ya kita belajar. Misalnya saya kan belajar ke India misalnya waktu itu. Saya lihat kenapa mereka begitu berkembang. Padahal kalau dari sisi ekonomi ya taruhlah Indonesia kan lebih maju. Kenapa? Tapi perguruan tinggi mereka begitu maju. Nah ternyata mereka itu berani membuka diri untuk kelas itu dikelola oleh para pihak ya dalam kolaborasi. Jadi kelas ini itu dikelola oleh Intel misalnya, kelola ini kelas oleh Google. Semua fasilitas itu disiapkan oleh mereka. Jadi mahasiswa itu di sana memang sudah pasti dengan teknologi yang tinggi. Nah, kita pun juga harusnya bisa belajar seperti itu, ya. Karena apa? Hasil yang diperoleh mahasiswa itu dimanfaatkan pula oleh para pihak yang tanda kutip kita ajak berkolaborasi untuk seperti itu. Hanya memang keunggulan kita ini di Indonesia, pemerintah punya intervensi untuk menyiapkan, menciptakan lapangan kerja baik itu di sektor formal maupun informal. Nah di India dengan jumlah penduduk yang tinggi tapi dengan kualitas SDM yang juga sangat baik itu tapi tidak punya tempat mau bekerja, ya ujung-ujung nanti dia kembali lagi jadi orang jaga kebun, jaga mereka penternak dan lain-lain. Angka kriminal juga di sana juga tinggi. Nah itu yang tidak boleh terjadi di kita. Kita boleh memfasilitasi itu tapi sesudah dia selesai masa belajar secara formal atau non formal di sekolah ya dia harus disiapkan ini. Paling kurang kita dorong itu tadi bisa mereka menciptakan lapangan kerja gitu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian tentunya Bapak digitalisasi tidak selalu mudah dan pastinya ada tantangan-tantangan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi kampus-kampus terutama di daerah dalam menerapkan transformasi digital? Ya sebenarnya tantangan itu pasti yang pertama orang sering keluhkan bahwa soal anggaran dana itu pasti. Tapi menurut saya begini, tadi belajar dari tempat lain itu ya. Contoh kolaborasi kami dengan PGRI saya lupa tadi sampaikan. Kolaborasi kita misalnya dengan Acer dengan PGRI itu punya komitmen kita kerjasama. Setiap tahun dibagikan sekian banyak anak-anak bisa menikmati teknologi ya, laptop apa yang sejenisnya itu untuk pembelajaran mereka, guru dan dosen juga begitu. Nah kemarin saya juga pulang, saya juga sudah sampaikan ke kampus, terutama ini kan kita kampus swasta ini kan ada pemiliknya gitu, jadi dengan yayasan saya sudah sampaikan bahwa ini yang paling mungkin supaya anak-anak kita juga bisa menikmati teknologi yang inklusif berbasis pada teknologi informasi. Kenapa? Misalnya contoh sekarang ini kan kita sudah pengetatan misalnya layanan sistem akademik, sistem keuangan, ya kan, sistem evaluasi kinerja
Itu kan semua kan sudah berbasis online ini. Jadi tapi anak-anak harus dibiasakan untuk bisa menggunakan itu. Dari mana equipmentnya? Ya kita minta bantuan kolaborasi dengan mungkin dunia usaha untuk bisa membantu ini. Jadi sebenarnya itu tergantung kita. Jangan kita hanya menunggu anggaran datang baru barang itu laksana, tidak. Kita pasti punya banyak cara. Nah ini butuh kreativitas dan inovasi. Nah kebetulan kami tanggal 18 ini kan akan ada kegiatan tindak lanjut kolaborasi kerjasama kami dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Beliau Pak Kepala dan Pak Wakabrin akan berkunjung ke kampus kami. Kami undang semua teman-teman perguruan tinggi negeri dan swasta Sekota Kupang untuk hadir, kita mendengarkan apa saja. Pasti ada jalan. Nah, karena itu mereka mau datang gitu kan, menyampaikan tentang tadi soal yang hari ini. Jadi ini pas benar ya yang UPG lakukan untuk bagaimana pembelajaran itu bisa jalan. Riset-riset perlu dilakukan. Pemerintah menyiapkan segala sesuatu, equipment, anggaran juga siapkan. Bahkan mau membuat alat pun juga mereka punya itu. Yang penting kita kerjasama dan tahu jalurnya, tahu bagaimana kita lakukan kolaborasi itu. Oke, jadi dengan menjawab tantangan yaitu dapat bekerja sama dengan Bapak harus bekerja sama. Ya Bapak sebagai pimpinan perguruan tinggi, apa pesan Bapak bagi mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pelaku inovasi digital yang beretika? Siap. Ini yang mau saya sampaikan sebenarnya sebagai pesan bukannya bagi para mahasiswa, tapi bagi kita semua. Karena barang ini seperti saya sebagai orang Kristen ya, sebagai orang yang beriman itu, kita punya firman itu dia seperti tadi. Saya selalu pakai analogi pedang atau pisau yang bermata dua, tajam. Untuk saya yang menyampaikan, bagi mereka juga yang mendengarkan. Saya ini kan lahir besar dari keluarga guru, keluarga pendidik. Ayah saya sangat keras mendidik, tapi disitulah dia dalam kristalisasi perjalanan hidup dia. Dan kami dan saya sendiri memegang teguh itu, yaitu yang dia sebut sebagai namanya Tribajik Eka Cita. Ada 3 perbuatan bajik, 3 perbuatan baik agar manusia itu terlihat bermanfaat dan berguna, terutama dalam arus disrupsi teknologi digital yang sangat luar biasa deras ini. Yang pertama, setiap orang itu kalau dia mau berhasil, ya ini kan pesan toh, lu harus takut akan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Supaya dalam hidupmu segala sesuatu akan diberikan dan ditambahkan kepada kita. Kalau kita setakut Tuhan, maka manusia itu harus perlu dan dia punya perencanaan yang baik. Kalau tidak ada perencanaan, saya pikir sulit juga. Kenapa? Filosofinya manusia itu pasti hidup punya tujuan. Segala sesuatu yang dibuat pasti punya tujuan. Mencuri orang pasti punya tujuan. Memukul orang dia punya, menipu pun dia punya tujuan untuk menipu dan mencuri dan seterusnya. Apalagi manusia itu pasti kan punya jalan. Caranya gimana? Harus ada direncanakan. Supaya tadi mitigasi manajemen risiko itu masuk di situ. Nah kalau berikut, kalau sudah punya tadi takut Tuhan, punya perencanaan, jangan lupa tidak ada orang yang hebat sendiri. Dia harus berkolaborasi. Nah, supaya apa? Dari 3 hal ini, supaya dapat satu eka cita, satu tujuan, supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi buah bagi banyak orang, bukan yang ketemu diri. Ya kan? Yang itulah yang menjadi prinsip sekarang saya lakukan sebagai seorang pemimpin. Yang saya lakukan bukan untuk diri saya, tapi untuk banyak orang. Maybe hari ini orang tidak merasa suka itu. Tapi saya yakin satu waktu dia akan menikmati apa yang saya kerjakan hari ini. Dan saya tidak peduli lu mau suka atau tidak suka, tapi nanti lu akan merasakan buah yang sudah saya lakukan dengan berprinsip pada Tribajik itu tadi. Jadi itu titip pesan bagi semua, termasuk anak-anak kita, anak mahasiswa, para peserta didik, pegang teguh prinsip itu supaya kita menjadi pribadi yang baik. Baik. Ya kan lovers, jangan lupa pesan yang sangat penting tadi, sangat luar biasa, takut Tuhan. Yang kedua tadi punya perencanaan, dan yang ketiga tadi adalah kolaborasi. Jadi pesan yang sangat penting ya, dipegang teguh prinsip ini. Kemudian Bapak, apa harapan Bapak terhadap kolaborasi digitalisasi antar kampus di NTT dalam membangun ekosistem pendidikan yang sangat kuat saat ini? Ya, kampus modern di dalam visi saya sebagai seorang pemimpin di kampus kami, salah satunya tadi itu
transformasi kampus yang old menjadi transformasi kampus digital itu wajib. Salah satunya kolaborasi. Karena itu secara informal saya sudah ketemu juga dengan Pak Rektor di sini. Saya sudah ajak untuk kita ketemu, kita kolaborasi. Saya sudah, ya artinya kalau dari statistik ini saya baru kurang lebih 5 bulan ya sebagai rektor di kampus saya. Tapi kerjasama, implementation of agreement ya tentang kerjasama itu sudah lakukan, dan bahkan statistikanya saya bisa pertanggungjawabkan untuk bisa yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Nah ini menjadi kata kunci gitu. Jadi sehingga kerjasama ini membuat lebih mudah. Nah, implementasi kerjasama ini kan tidak harus kita datang yang kayak hari ini. Manfaatkanlah teknologi digital ini supaya kita berkolaborasi. Apakah itu nanti di dunia di pendidikan pengajarannya, apakah nanti di risetnya, ataukah di pengabdiannya. Bagi saya hari ini sebagai pemimpin perguruan tinggi, dari ketiga ini yang menjadi sosok guru itu adalah risetnya. Kenapa? Hasil riset ini kan bisa dimanfaatkan dalam, dan memang tidak sudah harus seperti itu. Hasil-hasil riset kita yang berhilirisasi itu atau dipublikasi itu menjadi basis untuk pendidikan dan pengajaran. Harus menjadi sumber. Karena tidak mungkin kita ajar orang tanpa kita sudah buktikannya. Cara gimana ya seperti itu. Nah ini kan dengan dunia digital ini marilah kita saling menghidupkan. Di sana bisa mensitasi kita punya, kita juga bisa mensitasi kawan-kawan punya. Untuk apa? Untuk kebangkitan kita bersama kan gitu. Nah sekarang saya sudah keluarkan surat edaran, surat keputusan itu wajib untuk setiap riset dosen atau kolaborasi dosen mahasiswa dosen itu wajib disitasi supaya apa? Meningkatkan semua ini. Nah kalau kita suka kerjasama sini kan lebih enak lagi, gitu kan? Bapak bisa mengakses kita punya repositori, kita juga bisa mengakses ya. Tentu ada ruang-ruang batas yang kita sepakati bersama, tapi paling kurang seperti ini. Dan banyak hal lagi gitu. Kegiatan seminar ataupun apa simposium dan lain-lain itu workshop tidak harus lagi kita kumpul-kumpul, makanya kita bisa di mana saja asal kita punya ini apa namanya kerjasama kolaborasi bisa jalan. Hari ini misalnya teman-teman yang belajar ya, kami punya kesepakatan dengan universitas di India, ada 3 perguruan tinggi itu teman-teman sekarang itu mereka bisa ngambil studi S3 tidak harus, bukan lagi tidak bayar riset juga, tapi mereka bisa lebih mobile gitu ya, antar Indonesia bisa sana, dan seluruh biaya itu juga ditanggung oleh teman-teman dari sana gitu. Jadi ini memudahkan kita. Nah kayak begini ini kan bisa kita share juga ke kawan-kawan semua. Why not gitu? Supaya apa? Bukan untuk saya, untuk kampus saya yang kecil gitu, tapi juga untuk seluruh masyarakat NTT kan gitu kan, supaya inklusifnya itu dapat gitu. Semua orang punya kesempatan untuk belajar sehingga ke perguruan tinggi. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pandangan dan refleksi yang sangat mencerahkan, membuka mata kita melek digital, benar-benar melek digital. Dan dari percakapan hari ini akan lovers kita belajar bahwa kampus melek digital bukan tentang siapa yang paling canggih, tetapi siapa yang paling siap membimbing manusia agar tetap berakar pada nilai etika dan kemanusiaan di tengah teknologi. Mungkin Bapak sebelum kita akhiri episode ini, Bapak bisa memberikan closing statement untuk IAKAN lovers dimanapun berada. Baik, terima kasih untuk semua IAKN lovers. Saya mau sampaikan begini, kalau kita bicara inklusif artinya tidak ada eksklusif ya kan. Kita tidak bicara soal IAKN pun hebat sendiri, UPG pun hebat atau mana pun hebat. Mari kita duduk bersama, ya kan. Kita membangun kita pun manusia NTT secara khusus ini supaya semua bisa maju berkembang. Sebenarnya itu kuncinya. Kalau kita saling apa ya, kalau tadi kayak gaya inklusif maka ya ini ibarat kata satu tidak boleh lebih satu yang lain itu. Kalau mau ya kita maju bersama, kita ini. Nah ini apakah sekat ini bisa kita putuskan atau tidak? Jangan sampai justru tadi dengan teknologi yang semakin maju ini membuat orang semakin terkotak, orang semakin lebih mementingkan kelompok apalagi individu, itu ya tidak boleh. Tapi kalau tadi berprinsip tadi yang saya yakini itu, saya yakin tidak. Karena itu kenapa meskipun diundang hari ini ya kayaknya saya mau datang, kalau enggak kan saya nggak perlu datang kan. Tapi tidak, ini juga bagian dari diri kita. Mari kita bangun bersama masyarakat manusia Nusa Tenggara Timur dengan lebih baik.
Oke, terima kasih Bapak atas pesan yang luar biasa. Mari kita melek digital, kita bertumbuh bersama, kita berinovasi bersama di era digital yang sangat kuat ini. Terima kasih akan lovers yang sudah setia bersama kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YKN Podcast and Channel agar podcast ini terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.